Ini tanggal 25 Desember. Ya, jarang kita dapatkan hari Natal itu persis hari Minggu, saudara ya. Biasanya di hari-hari lain. Dan saya bersyukur bahwa kali ini Natalnya jatuhnya persis tanggal 25 Desember itu hari Minggu. Puji Tuhan. Kemarin Bapak Ibu dengarkan khotbah saya bahwa Natal bukan cuma hari tanggal 25 Desember. Natal itu adalah everyday. Natal itu adalah setiap hari Yesus lahir di hati saudara dan saya. Natal itu adalah bagaimana kita membawa nilai, kita membawa karakter, kita membawa kehidupan Yesus dalam hidup saudara supaya dapat influence, mempengaruhi orang lain. Haleluya. Dan Natal itu menjadi sebuah titik awal di mana seluruh sejarah diubahkan. Kehadiran Yesus di dunia itu menjadi titik awal di mana sejarah diubahkan. Saudara dengar baik-baik kalau Anda baca buku sejarah. Ya, ketika Injil diberitakan di satu kota kepada seseorang, maka perubahan besar terjadi. Ketika Injil masuk kepada satu bangsa, maka penemuan-penemuan yang spektakuler yang hari ini dinikmati manusia, bisa hari ini saudara dan saya nikmati. Artinya Injil membawa sebuah influence, sebuah pengaruh yang luar biasa bagi bumi ini. Bahkan bukan cuma bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Makanya ada lagu yang kita nyanyikan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Ya, semuanya menyembah Dia, semuanya meninggikan Dia. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya bisa rayakan Natal, maka ingat ini baik-baik, bahwa Natal bukan cuma tanggal 25 Desember karena sepatu baru, celana baru, baju baru. Bukan karena itu. Tapi Natal adalah Tuhan mencari hati yang baru setiap waktu, yang meresponi panggilannya. Dan kita lihat dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat 38. Lukas pasal pertama, ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Ayat 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam merayakan Natal, Bapak Ibu, saudara dan saya berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi keluarga, bagi sahabat, bagi siapa saja yang kita kenal, yang membantu kita, yang bertalian, entah itu kakak adik, saudara, teman, rekan kerja, dan kita berusaha untuk memberi yang terbaik bagi mereka. Tetapi pernahkah Anda dan saya berpikir dalam merayakan Natal, pernahkah terlintas dalam hati dan pikiran kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita? Pernahkah Anda berpikir seperti itu?
Dan Alkitab menulis dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38 bahwa kita lihat baik-baik, yang pertama orang yang memberikan yang terbaik adalah Maria, mengandung Tuhan Yesus. Bagi Maria, siap menanggung risiko adalah pemberian yang terbaik. Karena mengandung tanpa suami pada masa itu adalah suatu risiko bagi Maria. Dan umur Maria waktu itu kurang lebih 16 tahun. Ada yang umur 16 tahun yang gadis-gadis. Di Indonesia juga belum ada hukum yang mengatur 16 tahun menikah. Kurang lebih sekarang perempuan 20 tahun kalau nggak salah. Dan laki-laki 25 kalau saya nggak salah. Atau perempuan 18, laki-laki 20. Kurang lebih seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Maria belum punya suami. Dia masih perawan. Dan Alkitab berkata, Maria bahkan dikatakan dia siap menanggung risiko. Karena dia ada di bawah hukum Taurat bahwa ada seorang gadis yang hamil di luar nikah, maka dia akan cuma dapat satu hukuman, yaitu dia akan dilempari dengan batu sampai mati. Siap menanggung risiko, itu adalah pemberian yang terbaik. Ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu, dan keluargamu nggak setuju, bagaimana reaksi? Apakah siap menanggung risiko? Itu Anda berikan kepada Tuhan sebagai pemberian yang terbaik, supaya Bapa di sorga dimuliakan. Ada banyak orang yang tidak mau bayar harganya. Mereka mau hidup kekristenan hanya nyaman. Mereka mau kekristenan hanya baik-baik saja. Ayat 38 Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat diri kita sebagai hamba Tuhan bukan cuma saya yang berkhotbah. Hamba Tuhan bukan cuma saudara-saudara yang ada di full time. Tapi hamba Tuhan adalah mereka yang mau siap menanggung risiko. Sekalipun mungkin akan mempermalukan Anda, tapi itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Anda siap untuk menanggungnya. Maria siap untuk menanggung risiko. Karena dia katakan bahwa itu menjadi sebuah pemberian yang terbaik yang dia berikan di waktu Natal kepada kelahiran Yesus. Dia memberikan kandungannya. Dan orang-orang percaya dalam Alkitab menyadari bahwa iman yang siap menanggung risiko adalah iman yang terbaik yang dapat mereka persembahkan kepada Tuhan. Amin. Saya lihat bahwa contoh Musa dalam Ibrani 11 ayat yang ke-27. Alkitab katakan karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan muka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat yang tidak kelihatan. Siap menanggung risiko. Siapa Musa? Dia adalah pangeran di Mesir. Dia dipercayakan untuk menjadi Ramses II, untuk menggantikan ayahnya. Dia dididik dengan aturan Mesir, bahkan dia disebut dengan pangeran dari Mesir. Dan Alkitab berkata bahwa Musa berani meninggalkan Mesir dengan tidak takut. Haleluya. Tidak takut dengan murka raja. Hari ini ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika Anda berdoa dan orang mencela Anda, ketika Anda baca Alkitab, ketika Anda sebagai anak-anak muda hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, mungkin ada orang yang mencela Anda. Tapi ketika Anda mau meninggalkan hal-hal yang tadinya orang mencoba mencela Anda, tapi Anda tetap berbuat baik. Anda punya pergaulan yang buruk, suka minum mabuk mungkin, suka hidup di dalam percinahan, suka hidup berkelahi satu dengan yang lain. Anda punya kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan Anda mau meninggalkan Mesir, maka Alkitab katakan itu menjadi sebuah pemberian yang terbaik di waktu Natal. Amin. Natal bukan cuma apa yang bisa dilihat oleh manusia, tapi Natal orang harus melihat bahwa sebuah perubahan terjadi dalam hidup saudara. Ingat bahwa Tuhan itu tidak pakai orang yang lama atau orang yang baru. Anda boleh lama dalam gereja lokal ini, tapi kalau Anda tidak berbuah, sama saja. Sama aja dengan orang yang baru. Jangan berpikir bahwa Anda baru, tapi mulai berpikirlah bahwa akan bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap di hadapan Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang yang terus berbuah di hadapan Tuhan, maka mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Ketika Musa keluar dari Mesir, Alkitab berkata bahwa dia tidak takut dengan murka raja.
karena dia tahu panggilannya. Firman Allah berkata dia melihat apa yang tidak kelihatan, dan dia percaya bahwa panggilan Tuhan dalam hidupnya, ketika dia meninggalkan jabatan, meninggalkan kedudukan, meninggalkan nama besar yang dia dapat di Mesir, itu tidak menjadi sesuatu yang perlu dia pertahankan. Ketika Tuhan panggil Anda, dan Anda melayani sebagai hamba Tuhan, gereja adalah tempat untuk kita merendahkan hati kita. Di kantor Anda mungkin bos, di kantor, di perusahaan Anda mungkin CEO. Tapi ketika Anda datang ke gereja, Anda jadi usher di depan. Anda melayani orang-orang, Anda menerima orang-orang, melayani jiwa-jiwa. Itu adalah cara Anda masuk dalam panggilan. Itu cara anak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara tahu bahwa gereja adalah tempat untuk kita melatih hati saudara dan saya untuk tertuju kepada Tuhan. Amin. Dan Musa melakukan itu. Orang-orang percaya dalam Alkitab menyadari bahwa iman yang siap menanggung risiko adalah iman yang terbaik. Musa melakukan. Daniel melakukan itu dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dalam Daniel pasal 6 ayat 11, sebelumnya sebuah peraturan diberikan bahwa tidak boleh ada menyembah Allah lain, ilah lain selain menyembah raja. Dan ketika Daniel sebagai salah satu pemimpin orang ketiga di kerajaan itu mendengar itu, dia tidak takut. Dia naik ke loteng atas dan kiblatnya ke Yerusalem. Dia berdoa dan memanggil nama Yahweh, memanggil nama Elohim, memanggil nama Kurios, penguasa tunggal atas hidupnya. Dan dia tidak takut dengan murka raja. Dia tidak takut dengan peraturan yang melarang dia untuk berdoa. Mencari kesalahan pada dia tidak didapati apapun. Sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu, pemberian yang terbaik itu adalah begini. Anda harus berdiri pada firman Allah. Anda tidak boleh berdiri pada pemahamanmu sendiri, cara berpikirmu sendiri. Karena cara berpikir kita bisa salah. Pengalaman Anda dan saya tidak sempurna. Tapi firman Allah adalah ya dan amin. Firman Allah adalah sempurna. Dan firman Allah adalah Yesus sendiri. Ketika Bapak Ibu dan saya berdiri atas firman, maka Anda akan melihat perkara-perkara hebat. Perkara-perkara ajaib. Satu waktu salah satu teman saya, dia seorang gembala. Dan dia berkata, pastor, saya punya salah satu jemaat. Orang ini sangat berprestasi. Orang ini punya bakat. Hampir dia multi. Tapi ketika saya mencoba melihat dia, saya nggak terlalu senang dengan orang ini. Ini teman gembala saya sharing. Padahal orang ini multi talent, bisa main drum, bisa main keyboard, dia bisa main gitar akustik, bisa main gitar listrik, dia bisa main alat musik hampir semua, bahkan bisa pimpin pujian. Tapi saya setiap kali lihat orang ini, saya nggak senang. Ketika saya duduk di depan, saya nggak senang. Dan satu waktu dia mengambil doa khusus bagi orang ini. Bukan cuma doa, tapi doa dan berpuasa. Ketika dia berdoa, dan Tuhan beritahukan bahwa, kamu tahu nggak, orang yang kamu lihat, yang multi talent di depan, dia ketika dia kecil diperlakukan dengan tidak adil. Dia nggak tahu siapa orang tuanya. Dia nggak tahu siapa bapaknya. Dia hanya dididik oleh ibunya. Dan dia mengalami yang namanya luka hati. Yang kamu lihat orang ini di depan adalah sudah 80%. Orang ini udah sembuh. Yang kamu rasa adalah cuma berapa persen saja yang belum sembuh. Tapi sesungguhnya hatinya baik. Dia berani meninggalkan dunia lamanya. Suka mabuk-mabukan. Dia dulu nakal. Kamu lihat di badannya ada tato. Kamu lihat bahwa orang ini betul-betul orang yang kalau mukanya juga mukanya beringas, saudara. Tapi sekarang kamu lihat bahwa dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ketika gembala itu satu waktu, pada waktu jam kantor memanggil orang ini datang. Dan ketika datang duduk di depan mejanya dan share. Dan dia berkata begini, Pak Gembala, saya mohon maaf kalau selama ini saya belum pernah menghadap Pak Gembala. Padahal saya dikasih kepercayaan untuk melayani di gereja Pak Gembala. Lalu gembalanya ngomong begini, saya pun juga mohon maaf daripada kamu. Karena ketika kamu melayani, saya lihat bahwa ada something dalam hati saya, tapi saya ambil waktu doa dan berpuasa untuk kamu. Dan Roh Kudus beritahukan, kamu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bahwa perjalanan ini adalah perjalanan, kamu sedang dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia katakan begini, saya dulu nakal, saya dari dunia yang gelap, saya jual narkoba, saya pakai narkoba, saya bergaul dengan anak-anak yang tidak benar, saya jatuh dalam dunia-dunia free sex, dan saya hidup rasa bahwa saya tidak mungkin keluar. Tapi satu waktu saya lihat khotbah Bapak di YouTube.
Dia lihat khotbah gembalanya itu di YouTube. Lalu dia cari di mana gerejanya. Dia cari di mana alamatnya. Lalu dia datang. Dia datang pertama, diterima oleh ketua profetik, lalu dilatih, ditemukan bahwa orang ini punya potensi yang luar biasa. Dia kembali kepada Tuhan. Dia berani meninggalkan masa lalunya yang kelam dan mau hidup dalam kebenaran. Kalau hari ini, Anda dan saya masih hidup baik-baik hari ini. Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara. Tapi Anda harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan ketika dia bicara dengan Pak Gembala, dia katakan begini, Pak Gembala, saya rasa bahwa hidup saya dulu begitu najis. Saya rasa hidup saya dulu, bagi saya dulu saya bangga dengan hidup saya. Tapi sekarang, saya mau beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saudara tahu, teman gembala saya katakan waktu dia ngomong bahwa dia akan beri yang terbaik untuk Tuhan. Dia katakan air mata saya tumpah Pak Pendeta. Dia bilang ke saya nangis dan saya mendoakan dia. Hari ini saya lihat anak itu dipakai oleh Tuhan. Kemudian dia punya istri, sekarang sudah punya anak satu. Lalu dia katakan saya mau juga sekolah Alkitab. Saya beritahukan kepada saudara, hari ini apapun masa lalu saudara tidak penting. Tuhan mau Anda berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini apapun masa kelam Anda tidak penting. Karena Tuhan kita adalah terang yang memberikan jalan di tengah-tengah kegelapan. Besok mungkin bagi Anda kekelaman. Minggu depan bagi Anda kekelaman. Hari ini belum ada jalan keluar. Tapi saya percaya orang yang beri yang terbaik akan menentukan masa depannya sungguh ada. Dan harapannya tidak akan pernah hilang. Alkitab berkata, Daniel matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Yerusalem adalah gambaran kehadiran Tuhan. Kalau matamu tertuju kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah dipermalukan. Orang-orang mencoba mempermalukanmu, tapi Tuhan tidak akan pernah mempermalukanmu. Saya ingat sejak saya kecil, saya sering mengalami yang namanya keadaan gak enak. Apa saya sering berkata, kamu begini, kamu gak seperti kakak kamu. Saya mengalami seperti kalau bahasa sekarang itu adalah dibanding-bandingkan seperti dibully. Kakak kamu lebih pintar dari kamu. Kakak kamu lebih hebat dari kamu. Dan tidak ada orang yang puji saya. Sama sekali ketika ada tamu datang ke rumah, saya sembunyi di kamar. Tapi saya percaya Tuhan mempersiapkan saya. Saya juga tidak salahkan papa mama saya. Saya percaya saya dibentuk di musim itu untuk mempersiapkan saya supaya hari ini saya tidak sombong. Hari ini kalau Anda dan saya sedang dibentuk oleh Tuhan, keadaan tidak menyenangkan. Belajar beri yang terbaik untuk Tuhan. Satu yang ada pada saya, papa saya sering berkata begini, papa lihat kamu ketika papa kasih kamu tanggung jawab, kamu selalu melakukan lebih daripada papa yang suruh, lebih dari apa yang papa suruh sebelum saya bertobat. Dan ketika saya melayani Tuhan, saya nggak mau pas-pasan, saya mau beri yang lebih untuk Tuhan, mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa semua pekerja, semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya percaya ini bukan kerinduan saya, ini kerinduan Tuhan untuk Anda. Untuk beri yang terbaik untuk Tuhan. Daniel beri yang terbaik dan tidak takut dengan hukum yang akan melemparkan dia ke dalam gosingnya. Karena dia tahu akan ada pembelaan Tuhan. Seperti Maria tidak takut ketika dihakimi oleh hukum Taurat. Ketika Daniel tidak dan Musa juga tidak takut. Maka demikian juga Sadrak, Mesak dan Abednego dalam Daniel pasal 3, 16-18. Alkitab berkata lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada guna memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah, kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu perhatikan dengan jelas bahwa Alkitab berkata bahwa mereka mau memberi yang terbaik. Di tengah-tengah ada pilihan untuk mereka secara kasat mata mereka diselamatkan. Kalau kamu menyembah patung ini, kamu tidak dilemparkan ke dalam api. Bapak Ibu bisa pejamkan mata, bayangkan kalau itu Anda dan saya yang diperhadapkan dengan situasi ini. Saya percaya Anda katakan, iya deh, nyembah sekali. Kan cuma sekali. Kalau Anda nyembah sekali, Anda nyembah akan berkali-kali. Hari ini, Bapak Ibu dan saya, Natal itu mengingatkan kita
tentang bagaimana orang yang memberi persembahan yang terbaik sebagai bukti bahwa mereka mengasihi Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini dan Bapak Ibu hanya berikan asal-asalan, kita berikan yang penting setengah jadi, Anda belum izinkan Yesus lahir di hati Anda. Tapi kalau Anda datang dan Anda mau beri yang terbaik, penyembahan yang terbaik, Anda beri persembahan yang terbaik, waktu yang terbaik, ketika firman disampaikan, Anda memperhatikan dengan yang terbaik, Anda sedang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab saya kadang-kadang melihat bahwa ada orang yang ketika saya pergi pelayanan, ketika mereka lagi khotbah, mereka keluar jalan-jalan ke sana. Tapi saya pernah ada di sebuah gereja lokal, ketika gembalanya berdiri, dia katakan, yang mau pergi ke kamar mandi silakan. Dan setelah selesai itu dia katakan, pekerja jaga, nggak boleh ada yang keluar selama firman disampaikan. Dalam pertemuan pekerja dia katakan, kenapa saya larang? Karena Tuhan sedang bicara melalui mulut saya kepada Anda. Satu waktu saya duduk depan papa saya dan saya angkat kaki saya. Papa saya katakan, kamu tahu nggak ini papa kamu, kurang ajar kamu. Saya kaget, saya turunkan kaki, minta maaf papa. Hari ini mungkin ada orang yang biasa, tapi kalau saya duduk menghadap Tuhan, saya takut karena papa saya aja marah, apalagi papa di sorga. Kalau Anda tidak mulai belajar menghormati Tuhan, maka Tuhan tidak menghormati Anda. Kalau Anda tidak belajar menghargai Tuhan, karena Natal itu sebuah penghargaan, sebuah pemberian istimewa yang sorga berikan di saat kita manusia belum bikin apa-apa. Di saat kita masih berdosa, di saat saudara dan saya belum mengenal kebenaran. Alkitab katakan dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Dia sedang ditolak. Tapi Maria menyiapkan koilia, rahimnya, untuk putra Natal ini lahir di sana. Dia berikan yang baik di tengah-tengah sebuah risiko besar, bahwa dia bisa dilempari dengan batu sampai mati. Dia sulit menjelaskan bagaimana gantengnya Roh Kudus seperti apa. Dia nggak lihat wajahnya. Dia ketemu dengan Gabriel, tapi pribadi Roh Kudus dia nggak lihat. Dia bukan karena iman. Itu seperti Musa melakukannya, seperti Daniel melakukannya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego melakukannya. Mereka berkata begini, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, ya Raja, ketahuilah hari ini, kami tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku Raja. Haleluya. Satu saat saya ingat, salah satu teman saya, dia bersaksi, dia kerja dan menjadi seorang manajer. Dia bukan manajer, tapi dia seperti seorang GM. Dan orang memasukkan barang kepada dia, dan dia tahu salah satu suppliernya itu sering membawa barang di bawah standar kepada dia. Dia anak Tuhan sungguh-sungguh. Dan satu waktu ketika hari raya, ya supplier itu datang dan memberikan uang keblok kepada dia. Dan dia tanya, apa? Oh, ini kami mau berkati Bapak. Dan dia katakan, maaf, kalau saya terima uang ini, saya akan kompromi dengan Anda di hari-hari yang akan datang, ketika Anda tidak mengikuti standar dari perusahaan ini. Dia katakan, mohon maaf, saya nggak bisa terima karena di perusahaan ini saya sudah digaji. Dia tidak mau dibeli untuk menurunkan nilai. Bapak Ibu dengar baik-baik, kekristenan bukan tentang uang. Kekristenan bukan tentang kedudukan. Kekristenan adalah tentang bagaimana kita memberi yang terbaik. Kalau hari ini saudara dan saya diberkati dengan finansial, diberkati dengan kedudukan, diberkati dengan prestasi, diberkati dengan pekerjaan yang terbaik, diberkati dengan karunia, Tuhan pakai itu sebagai fasilitas untuk Anda berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan curi kemuliaannya. Kembalikan segala kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Natal itu adalah orang datang menghargai. Makanya kemarin saya katakan beberapa orang melewati Natal, yang punya penginapan melewati Natal. Ya, seorang raja yang punya kedudukan tinggi, yang pintar, yang hebat, yang lahir 73 tahun, 73 sebelum Masehi, yang punya ilmu politik yang luar, strategi peperangan yang luar biasa, yang namanya Herodes Agung. Tapi ingat baik-baik bahwa orang ini hebat, tapi juga sangat kecil. Dia bunuh istrinya, dia bunuh anaknya, dia bunuh teman-temannya, dia bunuh rekan-rekannya yang mencoba mengambil kerajaannya. Bahkan 5 hari sebelum meninggal, dia membunuh anaknya yang namanya Art. 5 hari sebelum dia mati. Para pengawalnya berkata begini, anakmu lagi girang. Kenapa? Karena sebentar lagi kamu mati, dan dia akan duduk di takhta.
Disuruh bunuh saudara. Setelah anaknya mati, 5 hari kemudian dia mati. Orang ini boleh hebat, tapi saudara dengar baik-baik. Orang Kristen gak boleh hidup seperti ini. Spirit of Herodes sedang datang ketika Natal juga datang. Spirit of Herodes sedang datang ketika saudara dan saya sedang menyembah Tuhan. Dan Alkitab katakan gini, Herodes berkata kepada para Majus, beritahukan di mana dia lahir supaya aku datang menyembahnya. Dia ngomongnya omong kosong, ngomongnya tidak ada nilai, tidak ada kemuliaan. Padahal ketika Majus tidak balik, anak-anak bayi umur 2 tahun ke bawah dia suruh menyembelihnya. Berapa banyak suara tangisan ibu-ibu ketika dia tidak menemukan Yesus. Berapa banyak tangisan selama waktu itu ketika cari Yesus dan tidak ada. Ada begitu banyak orang-orang yang merasa bahwa mereka paling hebat. Mereka membunuh para jenderal-jenderal Tuhan. Orang-orang yang hebat, yang akan dipakai dengan hebat oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang percaya harus siap menanggung risiko. Menanggung risiko karena Tuhan. Anda hidup jujur, itu adalah sebuah risiko untuk Anda percaya bahwa Yesus ada di hati saudara. Saya ingat dulu saya punya supir, namanya Pak Teri, ada beberapa yang kenal. Itu beli cabai aja, itu pakai nota. Sampai istri saya tuh ngomel-ngomelin, bagaimana kamu beli cabai cuma 1.000 pakai nota? Cabai 2.000 pakai nota. Dia katakan ini, Bu, kan kita orang Kristen harus jujur. Padahal orangnya ini minta maaf. Ada kalinya kalau dia datang ke rumah, dia datang terlambat, saya yang cuci mobil. Dia bilang, Pak, saya yang ganti. Saya bilang, kamu yang duduk jadi bos, lihat saya yang cuci mobil. Dengan saya kerja berapa lama? 10 tahun. Saya di kota ini tahun 17 tahun depan, sudah 18 tahun. Wow. Tapi satu yang ada pada dia, yang saya akui ya, kejujuran. Dan saya katakan Pak Teri, kalau Anda mau terus belajar, Anda dipakai di mana-mana karena kejujuran itu nggak dapat dalam dunia akademik. Itu dari dalam hati. Markus 13 ayat 13 berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh namaku. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya amat. Jangan berpikir bahwa kalau Anda buat baik, Anda akan disenangi semua orang. Jangan berpikir bahwa kalau Anda ikut Tuhan sungguh-sungguh, Anda disenangi semua orang. No. Jangan berpikir kalau Anda kasih ini, kasih itu, kasih ini, ngomongin orang senang dengan Anda. No. Alkitab katakan dunia akan membencimu. Dunia akan gak suka dengan kamu. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bapak Ibu, kita hidup di dunia bukan untuk menyenangkan manusia. Kita hidup di dunia menyenangkan Tuhan. Maria memberikan kandungannya untuk Tuhan. Yusuf tunangan Maria. Yang contoh yang kedua, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yusuf bersedia menerima Maria. Itu adalah persembahan yang terbaik bagi Yesus. Bahkan Alkitab berkata, kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab Matius pasal yang pertama, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria 9 bulan 10 hari sampai bayi Yesus lahir. Penerimaan Yusuf kepada Maria itu adalah persembahan yang terbaik. Ketika Anda terima seseorang, orang itu punya kekurangan, terima dia apa adanya, mau mengerti dia apa adanya, itu sebuah persembahan bagi Tuhan. Amin. Tapi saudara dan saya juga harus ingat, bahwa ketika Anda diterima, lihat itu sebagai kesempatan untuk kita berubah. Kesempatan itu sebagai saya mereposisi hidup saya. Lihat itu sebagai kesempatan untuk saya ambil keputusan yang benar, jalan yang benar, hidup yang benar, melayani yang benar, bekerja yang benar. Pelayanan dasar saya yang Tuhan percayakan adalah ngusir setan. Dan saya lihat ada kalanya ketika ngusir setan, roh jahat pergi. Ada kalanya 20 roh jahat, ada kalanya keluar teriak-teriak. 1 tahun kemudian saya diberitahukan orang itu keadaannya lebih parah dari pertama kali dia ketemu saya. Tapi beberapa kali saya juga dengar ketika orang itu didoain, maka 2 tahun kemudian saya dengar bahwa dia melayani sungguh-sungguh, bahwa dia melayani sudah jadi gembala. Hati saya penuh sukacita. Saya dengar 2 berita, ada yang tambah nakal, ada yang tambah parah, tapi ada yang tambah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu saya renungkan, kenapa ada yang tambah nakal, kenapa ada yang tambah sungguh-sungguh dengan Tuhan? Respons di hatinya. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu dan saya punya sebuah keputusan untuk bagaimana Anda dan saya seperti Yusuf.
Tunangan Maria. Anda yang anak-anak muda juga, kalau berteman lihat, kalau orang hanya bawa diri, hanya untuk bawa orang, hanya untuk diri sendiri, Anda punya teman yang salah. Cari teman yang membawa Anda untuk Tuhan. Cari teman yang membawa Anda untuk menyembah Tuhan. Cari teman untuk mendukung pelayanan di gereja lokal. Jangan cari teman hanya untuk kepentingan sendiri. Anda punya teman yang salah. Waktu muda saya pimpin anak-anak muda. Mulai dengan beberapa orang. 10, 15, 20 orang. Sampai mulai tahun 95, 96 itu sampai 1000 anak-anak muda. Sehingga kita punya penatua kepemudaan. Ada 7, 6 orang, 6 sampai 7 orang. Ada laki dan perempuan. Kita punya kelompok-kelompok. Dan kalau ketemu, nggak ngomong tentang diri sendiri. Tapi ngomong tentang Tuhan. Ketika dipakai, yang lain bilang kamu jangan sombong. Semua tentang Tuhan. Kamu ingat bahwa itu Tuhan yang kasih untuk kamu. Harus ada yang ingatkin. Kalau temanmu salah dan Anda tegur dan tidak mau dengar, dia bukan Yusuf bagi Anda. Kita terima orang lain, tapi orang juga harus berubah. Kesempatan diberikan menjadi sebuah kesempatan untuk Anda berubah. Kesempatan diberikan menjadi sebuah kesempatan untuk Anda bertumbuh. Kesempatan diberikan menjadi sebuah kesempatan untuk Anda memuliakan Tuhan. Matius pasal pertama 24-25 berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wow, menjaga nama baik adalah persembahan yang terbaik dari Yusuf. Ia menjaga nama baik Maria. Kalau Anda berteman dan Anda cerita temanmu kepada orang lain, Anda bukan orang baik. Makanya saya bilang kepada para pekerja, jangan pernah cerita temanmu ke saya tanpa ada orang. Jangan kalau kamu menghadap ke saya, jangan cerita orang tanpa diberitahukan namanya. Itu namanya Anda gosip di telinga gembala. Haleluya. Cerita orang lain harus ada orangnya, supaya dikonfirmasi benar atau tidak. Haleluya. Firman Allah berkata begini, prinsip 4 mata ada, prinsip untuk panggil saksi ada, dan prinsip mengumumkan. Ketika orang dipanggil ditegur nggak mau dengar, 4 mata nggak mau dengar, panggil saksi, betul nggak? Kalau nggak mau baru diumumkan di jemaat, ini orang bebal, kebal, dan tebal. Haleluya. Amin. Di sini nggak ada. Puji Tuhan. Ya, di sini baik-baik semua. Menjaga nama baik adalah persembahan yang terbaik dari Yusuf. Jaga nama baik orang lain. Matius 1 ayat 19 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Gereja ini sedang fokus kepada family cell dan sedang fokus kepada jiwa-jiwa. Karena amanat agung cuma satu, pergi beritakan Injil kerajaan Allah. Amanat agung adalah ibadah dari rumah ke rumah. Sebenarnya gereja ini sesungguhnya, ini cuma celebrate. Gereja sesungguhnya ada di rumah-rumah. Makanya di tahun depan, fokusnya adalah Bapak Ibu dan saya harus terlibat di dalam family cell. Gereja-gereja rumah. Bapak Ibu yang sudah melayani, yang sudah punya kemampuan, sudah bisa sharing, kasih tahu kepada gembala family cell, supaya Anda dijadikan gembala, wakil gembala family cell, supaya satu waktu nanti Anda jadi gembala family cell. Ini bukan masalah orang lama, orang baru. Ini masalah Anda bertumbuh atau tidak. Amin. Ulangi ya, ini bukan masalah orang lama, orang baru. Ini masalah Anda bertumbuh atau tidak. Kalau lama tapi tidak bertumbuh, lama tapi tidak mau melayani, untuk apa? Orang lama, tapi perpuluhan aja tidak pernah dikasih tahu bagaimana Anda mau dipakai oleh Tuhan. Oh, diam. Saya berani ngomong ini karena saya jadi contoh. Benar Bapak Ibu. Di tengah-tengah masa pandemik, gereja nggak ada. Saya tetap kasih perpuluhan. Tidak menurunkan 1 rupiah pun tidak. Bahkan saya naikkan. Karena saya tahu hidup ini tentang Tuhan.
Uang menurut istri saya cuma kertas yang ditulis-tulis nomor. Benar. Dan saya lihat Tuhan itu adil. Tuhan itu hebat. Amin. Ketika Bapak Ibu lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan cinta akan Tuhan, maka Anda akan diberkati Tuhan. Kita yang baru, bukan berarti Anda tidak diberkati. Ada kelas pemuritan di tempat ini. Kalau Bapak Ibu mau sekolah S1, S2, Bapak Ibu bisa juga dalam gereja lokal ini. Kita terkoneksi dengan teman-teman kita yang ada di Jogja. Anda bisa S1, STH, bisa SPD. Amin. Anda bisa master pendidikan, bisa. Sehingga ilmu kita bertambah dan Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Nama baik adalah harta yang mahal. Menurut Amsal 22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Haleluya. Amin. Nama baik itu lebih berharga dari kekayaan besar. Kalau ada orang yang beri Anda kue, kemudian Anda beri kue kepada orang itu, orang fasik pun, orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan. Tapi kalau Anda beri kepada orang yang benci Anda tetap tersenyum kepada orang yang membenci Anda. Itu namanya pemberian yang terbaik. Anda bisa berdoa di tengah-tengah situasi yang doamu belum dijawab, yang keadaanmu belum berubah, yang Anda belum lihat jawaban, tapi Anda tetap berkata, "Wow, I need Jesus. I love you Jesus." Maka Anda akan melihat open the heaven, jalan yang terbuka, pikiran dan hati yang terbuka, Tuhan akan berikan kepada saudara. Amin. 1 Timotius 3 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Menjadi diaken atau diakonos, maka saudara syaratnya adalah punya nama baik di luar jemaat. Bukan mulut bocor. Bukan mulut bocor. Ya. Tapi Anda harus punya nama baik di luar jemaat. Ya, tahun depan Bapak Ibu dan saya, kita akan reposisi. Bahasa ini sudah tahun yang lalu saya kumandangkan terus. Reposisi artinya menaruh orang pada tempatnya yang sesuai. Seorang bapak dalam rumah itu tahu karunia yang ada pada anak-anaknya. Oh, ini karunianya ini kemampuannya ini kekuatannya ini kemampuannya ini. Seperti saya tahu apa yang ada pada kedua anak saya, Kakak Kris dan Aceh. Saya tahu apa yang ada pada anak-anak rohani di tempat ini. Sehingga akan ditentukan, akan direposisi kembali. Dan itu kebutuhan, mau atau tidak. Saya percaya pekerjaan ini punya Tuhan. Hendaklah juga ia mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Kalau Anda pinjam uang, bayar uangnya. Kalau pinjam dari bank, kalau hari ini jatuh tempo, bayar hari ini karena besok kena hutang. Boleh nggak pinjam uang dari bank? Boleh, itu fasilitas yang diberikan kepada saudara. Tapi kalau lewat 1 minggu dan Anda dicari, Anda nggak bayar, itu namanya Anda ada di bawah orang yang mau hutangi. Anda akan terus dicari, Anda akan masuk dalam jerat setan. Dan Anda tidak bisa jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Bukan saja nama baik, tapi seluruh hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tahun depan menjadi tahun yang baru bagi Anda. Orang dunia sedang takut dengan tahun-tahun depan. Saya beritahukan kepada gereja Tuhan, setiap tahun yang akan datang tidak akan pernah menjadi baik. Saya ulangi ya, tidak akan pernah menjadi baik, karena Alkitab katakan, tidak akan pernah menjadi baik. Anda akan lihat peperangan di mana-mana. Anda akan lihat gempa bumi di mana-mana. Anda akan melihat kemudian gunung meletus di mana-mana. Anda akan lihat sampar di mana-mana. Menurut Matius pasal 24 tidak dapat ditolak oleh doa-doa pendengkingan. Tidak dapat ditolak oleh doa-doa peperangan. Karena semuanya itu harus terjadi. Tapi Tuhan akan berikan kekuatan kepada orang percaya. Tuhan akan berikan kekuatan kepada orang yang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan kepada mereka. Sadrak, Mesak, Abednego diluputkan dari nyala api 7 kali, yang dipanaskan 7 kali. Bapak, Ibu, dan saya ingat bahwa Tuhan akan baptis kita dengan baptisan api, baptisan Roh Kudus. Ini zaman hidup melayani, jangan main-main. Ini zaman ketika Anda muda, jangan main-main. Ini zaman di mana Anda harus berikan hatimu kepada Tuhan. Saya waktu muda melayani gila-gilaan, orang bilang saya orang gila. Pimpin teman-teman seperti orang gila. Istri saya katakan, nanti kalau orang itu, nanti mereka teman-temannya Luther itu, kalau mereka kawin dengan malaikat. Tapi kalau dengan Luther itu nanti malaikat. Katanya seperti itu, ternyata penghulu malaikat.
Haleluya. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Perhatikan baik-baik, Yusuf mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Mulut, mata, pikiran, tangan, body Anda harus dipersembahkan untuk Tuhan. Menurut 1 Korintus 3, 16, 17, Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6, 19, 20 berkata, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kamu bukan milik kepunyaan kamu, tapi kamu milik kepunyaan Allah. Jadi kita ini bukan milik kita. Makanya ada orang yang pegang hak, itu hak saya. Ada kalanya Tuhan izinkan hakmu diambil oleh orang lain. Amin. Hak kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Saya percaya Natal ini makanannya agak keras untuk kita. Karena Yesus akan datang pada kali yang kedua. Yesus tidak akan nikah dengan bayi. Tapi Yesus nikah dengan Huios, putra yang sudah dewasa. Yesus tidak nikah dengan Nepios, bayi 0 sampai 5 tahun yang pegang susu, yang maunya ada susu dan bubur yang digiling terus. No. Makanan keras itu baik bagi pencernaan orang dewasa. Dan yang ketiga, orang-orang Majus dari timur. Harta yang terbaik dari orang-orang Majus adalah mereka punya pengetahuan dan talenta. Kalau hari ini jemaat Tuhan, Anda punya talenta, suara yang bagus. Anda bisa main alat musik, senyumnya bagus. Senyumnya jangan cuma menggoda orang lain. Haleluya. Jangan cuma main-main mata dengan orang lain, tapi senyum yang menyenangkan hati Tuhan. Saya pernah senyum dengan seseorang, bertobat orangnya. Dia awalnya pikir saya homo. Betul. Satu waktu dia datang ke rumahnya di Air Putri, dia datang, dia katakan ini, Bung ini homo ya? Lo kok homo? Enggak, setiap kali Bung lihat saya, Bung senyum terus. Kamu justru saya senyum, kamu bertobat. Iya, saya bertobat gara-gara senyum Bung. Didoain kelepasan, dibaptis Roh Kudus. Sekarang jadi hamba Tuhan melayani dengan luar biasa. Ingat, jaga senyum Anda. Coba berdiri, gereja ini banyak cermin. Jadi kalau Anda lihat, ini senyumku senyum genit atau senyum gospel. Haleluya. Senyum genit atau senyum gospel. Kalau senyumnya gospel, senyum penuh kemuliaan Allah, akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Atau senyum karena istilah Prancisnya abuleke, nggak tahu itu artinya apa. Oh itu nggak tahu, itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. KKBI pun nggak ada artinya. Abuleke itu nggak ada. Ya, itu bahasa Prancis. Cari di bahasa, ya, bisa bahasa Prancis. Ya. Ibu Sarce bisa bahasa Prancis katanya. Ya. Harta yang mereka miliki adalah pengetahuan dan talenta. Wow, seperti yang tadi saya saksikan, punya karunia, punya kemampuan. Ya, saya lihat ada orang-orang kaya yang ketika saya pergi pelayanan, melayani Tuhan dengan hebat. Satu saat saya temukan salah satu orang yang saya kenal, tugasnya apa? Gerejanya itu jemaatnya mungkin ada 4.000, 5.000 orang. Saya kenal dia, berapa kali ajak saya dinner, dan saya kenal dia, saya bilang, dia, Pastor, loh, Pak ngapain? Saya lagi ngatur parkir, Pastor. Terus tahu, jam tangannya all gold. Saya pernah makan dengan dia. Dia katakan, wow Pak, jam tangannya bagus. Dia ngomong, all gold. Ngatur parkir. Di tengah panas ngatur parkir. Ayo sini Pak, ada kalanya dimarah-marahin jemaat, karena jemaat nggak tahu itu siapa orangnya. Padahal CEO. Ngatur parkir. Saya lihat, saya katakan, wow. Punya pengetahuan, punya kedudukan. Tapi ketika bertemu Tuhan, dia rasa dia tahu dia orang miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ia akan memiliki bumi. Orang miskin itu bukan gak punya uang. Orang miskin bukan gak punya kedudukan. Bukan gak punya prestasi. Miskin artinya gini, punya sesuatu tapi tidak merasa memiliki. Hari ini orang gak punya apa-apa, tapi sombongnya minta ampun. Tapi saya lihat ada orang yang kaya, punya segala sesuatu, tapi merasa tidak punya apa-apa.
Dan dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ngatur parkir. Satu waktu saya pergi ke gereja, saya lihat ada seorang GM bersihin kamar mandi. Karena gerejanya kekurangan cleaning service, sehingga mereka ngatur dari koordinator ibadah ngatur siapa yang mau melayani. Kemudian diatur, ada yang melayani kamar mandi, ada dia melayani kamar mandi. Saya masuk, Pak ngapain? Saya dikasih tugas pastor, ngapain? Bersihin kamar mandi. Saya mau ketawa, takut dia tersinggung. Tapi saya pergi kencing sampai Roh Kudus katakan, kamu lihat, belum tentu kamu mau. Tapi ada orang yang lakukan itu. Bagi mereka, itu sama nilainya dengan saya khotbah di sini. Ketika saya naik khotbah, saya tuh agak kerasa malu, saudara. Karena saya lihat ada orang yang punya pengetahuan, punya talenta, punya keuangan, punya kedudukan, mau merendahkan hati. Saya bayangkan Yesus, dia punya kekuasaan, punya kerajaan, punya kemuliaan, punya kekayaan. Langit dan bumi adalah milik kepunyaannya. Tidak ada satu pun yang tidak dia miliki. Firman Allah berkata, melepaskan jubah kemuliaannya, melepaskan kekuasaannya. Karena kasih dan kekuasaan, kasih dan kuasa tidak bisa didemonstrasikan secara bersama-sama. Maka dia melepaskan kuasa, mendemonstrasikan kasih, turun dan mati di atas kayu salib. Tidak menganggap diri menjadi milik yang harus dipertahankan. Itu Natal. Itu Natal. Saya ketika siapkan ini, saya malu sendiri. Saya malu sendiri. Karena saya secara pribadi pun sedang berusaha ke sana. Kalau saya pun malu, Anda dan saya masih punya jalur yang sama. Mari Natal ini kita reposisi. Mari Natal ini kita perbaharui hidup kita. Alkitab katakan, harta pertama mereka adalah pengetahuan talenta. Mereka adalah orang-orang Media dan Persia, sekarang Iran, yang punya pengetahuan para pangeran, yang melayani dengan sungguh-sungguh. Mereka ahli perbintangan, ahli astronomi, punya pengetahuan, punya talenta, punya begitu banyak hal. Dan mereka percaya akan ada seorang raja yang lahir. Saya baca sebuah sejarah literatur yang kuno berkata mereka berjalan 2 tahun. Dari negerinya, sampai bertemu dengan Tuhan di Bethlehem. Harta kedua yang mereka miliki adalah emas, kemenyan, dan mur. Tadi Bapak Ibu lihat awal emas, perak, dan mur, bukan ya? Emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Wow, hari ini kita datang, ada kesempatan Bapak Ibu dan saya memberi. Mari beri yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur bukan berarti bahwa orang Majus cuma 3 orang. Enggak. Jangan diukur dari persembahannya yang ada 3 nilai itu, emas, kemenyan, dan mur. Tapi mereka rombongan besar, saudara. Berjalan 2 tahun dengan kekayaan begitu banyak. Maka mereka adalah orang-orang yang ahli, disertai oleh prajurit-prajurit yang tangguh untuk mencari sang raja. Dan mereka memberi masuk kemenyan dan mur. Saya cerita ulang, saya punya teman, salah satu teman di Surabaya. Ya, gereja ini mereka terkoneksi dengan gereja Paul Yonggicho sudah almarhum. Dan ketika saya pergi pelayanan ke sana, itu servisnya Mandarin service. Jadi kita nyanyi semua Mandarin service. Selesai itu diajak saya makan dan dia cerita, Pastor Luther, saya baru pulang dari Korea. Saya katakan, gimana di sana? Saya pergi ke cabang Pastor Yonggicho, jemaatnya 25.000 orang. Wow. Saya tanya Pak Yonggicho, berapa jemaatnya? Dia katakan ini ibadahnya itu 1 kali masuk 40.000 dan totalnya mungkin sekitar hampir 800.000, hampir 1 juta orang. Hampir 1 juta. Lalu saya tanya, apa yang terjadi di sana? Saya kaget, Pastor. Karena saya pergi makan dengan seorang pekerja yang memberikan persembahan perpuluhan setiap bulan 40 miliar. Saya langsung berhenti makan, saya taruh sendok saya, lalu saya natap teman saya, dan saya katakan, Pak, saya ini nggak suka orang berbohong dengan saya. Saya langsung ngomong kepada dia, dan dia katakan, enggak Pastor, saya nggak bohong dengan Pastor. Saya nggak bohong dengan Pastor. Dia katakan begini, setelah makan, kami sekitar hampir 10 orang, ada orang itu di situ. Kemudian gembalanya minta pergi ke rumahnya.
Sampai ke rumahnya, saya lihat rumahnya 2 lantai. Ada mobil di garasi, ada 5 mobil. Ketika kami masuk, ada kursi, ada meja makan, ada 8 meja makan yang ada di sana. Lalu gembalanya tanya begini, ini rumah ini punya kamu? Dia katakan, tidak, Pak Gembala, ini saya masih kontrak. Gembalanya marah, kenapa kamu kasih perpuluhan setiap bulan 40 miliar? Kasih seperempatnya saja, atau kasih setengah saja mulai bulan depan. Dan dia nggak jawab, dia cuma katakan begini, rumah ini ada 4 kamar, Pak Gembala. Setiap malam saya cuma tidur di 1 kamar, 1 tempat tidur. Mobil saya ada, kalau pergi ke kantor saya cuma naik 1 mobil. Rumah ini ada piring begitu banyak, tapi saya hanya makan di 1 piring, 1 garpu, 1 sendok. Ada 8 kursi meja makan, Bapak Gembala lihat, saya hanya bisa duduk di 1 kursi meja makan. Saya sudah janji di hadapan Tuhan, saya mau bangun rumah saya di surga. Mohon maaf Pak Gembala, saya tetap kasih 40 miliar setiap bulan. Lalu teman saya tanya kepada saya, Pastor Luther pernah lihat perpuluhan orang kasih di gereja 1 miliar, 40 miliar setiap bulan? Saya katakan 1 miliar pernah 1 kali. Tapi setelah itu enggak lagi. Ya. Kemudian kita diam saudara, karena saya renungkan, wow. Ada orang yang mengalami encounter with God seperti itu, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh seperti itu. Lalu Tuhan ingatkan saya, bahwa persembahan yang terbaik yang dimiliki oleh orang Majus adalah mereka punya emas, kemenyan, dan mur. Saya ajar jemaat, ketika ada kesempatan menabur, menabur dengan terbaik. Kalau ada kesempatan menabur, jangan pergi ke kamar mandi. Jangan pura-pura masa bodoh, belajar memberi yang terbaik. Karena saya saksi, ketika saya pertama kali terima persembahan kasih pertama, senior saya panggil saya dan katakan nih, Luther saya tahu, Om tahu itu nggak cukup untuk kamu. Kamu tahu Om punya 4 perusahaan, Om juga tahu itu nggak cukup untuk Om. Tapi kalau kamu lapar, kamu kasih tahu Om juga nggak akan percaya Yesus seperti itu. Dan saya bersaksi dalam nama Yesus sampai hari ini. Kita ini paling banyak ambil puasa. Nanti mulai tanggal 5 Januari kita 30 hari ke depan. Setiap bulan selama 1 tahun ini 10 hari kita ambil puasa. Ada orang yang lakukan, ada yang lakukan. Bagi saya itu urusan pribadinya dengan Tuhan. Tapi suara gembala di tempat ini menyuarakan untuk kita ambil waktu doa dan berpuasa. Anda lakukan, maka Tuhan akan peliharamu dengan cara yang ajaib dan mulia dan suci, dengan hal yang hebat dan ajaib. Kalau Anda tidak lakukan, Anda berurusan dengan Tuhan. Karena ini tempat melatih. Gereja itu bukan cuma tempat orang benar, tapi tempat orang berdosa. Gereja juga tempat orang datang dan mereka belajar di tempat ini. Amen. Haleluya. Kalau tadi Maria, tadi Yusuf, tadi orang Majus, sekarang para gembala. Terakhir, yang terbaik dari para gembala adalah ketaatan mereka akan perintah Allah melalui para malaikat. Kalau Bapak Ibu baca Lukas pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, terutama ayat yang ke-15 maksud saya, bukan ayat 1 sampai 5 ya. Lukas pasal 2 ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara perhatikan baik-baik, mereka para gembala, orang tidak terpelajar, orang yang tersingkirkan, strata sosial paling rendah. Tapi malaikat datang menyanyikan nyanyian sorga kepada mereka. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau hari ini Anda dipakai oleh Tuhan, jaga. Kalau hari ini Anda sedang belajar, belajar terus. Dan ingat, satu waktu jangan pernah sombong, karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa datang kepada para gembala dan menyanyikan nyanyian gembala. Tuhan gak datang kepada raja-raja, Tuhan gak datang kepada orang yang punya uang, Tuhan gak datang kepada orang berpendidikan. Tuhan datang kepada para gembala yang mereka tidak dianggap, tapi nyanyian malaikat mereka dengarkan. Cerita ini masih diceritakan sampai hari ini. Untuk Anda dan saya tahu bahwa Tuhan itu gak pilih orang.
Kasih tahu kiri kanan, Tuhan gak pilih orang. Anda datang kepada Tuhan, Tuhan katanya, umur berapa? 80, oh udah mau mati, gak usah dipakai. Enggak seperti itu. Tuhan itu gak lihat umur, Tuhan lihat hati. Ketika hatimu percaya, Anda alami mujizat. Ketika ada iman dalam hidupmu, Anda alami pertolongan daripada Tuhan. Anda alami perkara-perkara besar daripada Tuhan. Dan ingat baik-baik bahwa Tuhan adalah Tuhan yang datang dan Dia ingin saudara dan saya taat. Taat itu adalah hupotasso. Hupotasso itu selalu melahirkan Lukas 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-8 100 kali lipat. Kalau Anda baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada 100%, nggak ada. Dan manusia paling suka 100%. Tuhan itu mau kasih Anda 100 kali lipat. Menurut Anda 100 kali lipat itu berapa persen? 10.000%. Kalau 10.000% itu 100 kali lipat itu berapa persen dari 10.000%? 0,0 sekian persen. Ada yang mau diberkati setiap bulan 0,0 sekian persen? Langsung gak mau. Yang mau 100 kali lipat. Kalau nggak mau datang semua ke saya karena gereja banyak butuh uang. Haleluya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara hebat, ajaib. Ketaatan selalu melahirkan mujizat. Amin. Dan hati yang menurut mentaati Tuhan adalah yang terbaik dari segala bentuk korban lainnya. Kalau saudara lihat 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Ketika Saul memberontak, maka firman Tuhan datang kepada dia. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mendengar dan melakukan itu lebih baik daripada Anda kasih persembahan. Ketaatan lebih baik daripada Anda kasih korban sembelihan. Firman Allah berkata, Saul mencoba merayu Tuhan dengan korban persembahan yang banyak. Dan firman Tuhan datang kepadanya dan berkata begini, bukan tentang korban persembahan, bukan tentang korban sembelihan. Tuhan tidak memerlukan itu, tapi Tuhan mau hati yang taat. Saya percaya kalau hatinya taat pasti memberi. Tapi orang membeli belum tentu taat. Halo? Kalau orang taat pasti nggak akan disuruh-suruh. Nggak akan didorong-dorong. Orang mengasihi Tuhan itu pasti nggak didorong-dorong. Dari dalam muncul sendiri. Seperti tadi saya saksikan itu. 40 miliar bukan uang sedikit. Bukan uang sedikit. Bahkan ditawar gembalanya 1/4 saja dari itu. Atau 50% dari itu. Sisanya kamu beli rumah. Tetap dia katakan saya mau bangun rumah di sorga. Hidup di bumi sementara. Mama saya di rumah. Tanggal 29 Januari 94 tahun. Sekarang di tempat tidur. Dalam 3 minggu belakangan ini duduk pun sudah gak bisa. Selalu saya datang dan berkata bahwa pendeta, mama sudah gak kuat. Tapi saya beritahukan, hidupnya gak pernah ngomel. Artinya hidup di dunia cuma sebentar. Kita gak hidup selamanya. Tapi Tuhan janji hidup selamanya kepada saudara. Atau menderita selamanya. Ketika kita hidup tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini keputusannya ada di tangan saudara. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, sama seperti taat kepada Tuhan? Saya percaya umat Tuhan di hari Natal ini mau belajar memberi yang terbaik bagi Yesus. Berapa banyak yang mau beri yang terbaik bagi Yesus? Alkitab memberikan contoh sampai 4. Maria, Yusuf, para majus, dan para gembala. 1-2 orang saksi satu perkara sah. Ini 4 orang. Artinya Tuhan ingin menekankan supaya kita belajar dari kepada 4 orang ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, para pemusik silakan.